Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dosen menyesuaikan, izin memperkenalkan diri Taruna tingkat 2 Politeknik Pengayuman Indonesia, jurusan Ilmu Pemasyarakatan, nama Mutiara Kalista Pramesia, CB 5346, Politeknik Pemasyarakatan kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan infografis yang sudah saya buat, yaitu mengenai salah satu dari teori kriminologi, yaitu teori psikoanalisis beserta dua kasus. Yang mana kasus pertama merupakan kasus di domisili saya Lampung, dan kasus yang kedua itu merupakan kasus yang sedang viral saat ini. Untuk tema yang saya ambil yaitu kekerasan seksual. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis itu menekankan pada tiga item yaitu ID, ego, dan superego. ID adalah bagian bawah sadar yang berisi dorongan naluriah dan keinginan tanpa kendali, beroperasi berdasarkan prinsip kesenangan. Sedangkan ego berfungsi sebagai mediator yang menyeimbangkan keinginan ID dengan realitas dan tuntutan sosial. Sedangkan superego adalah aspek moral dan etika yang mengatur perilaku berdasarkan norma dan nilai masyarakat. Jika terjadi konflik di antara ketiga bagian ini, maka akan mempengaruhi perilaku dan perkembangan kepribadian seseorang. Freud juga menekankan pada pentingnya alam bawah sadar dalam memengaruhi pikiran serta tindakan manusia. Kemudian setelah itu saya akan menjelaskan dua kasus yang saya ambil. Kasus pertama itu terjadi di Kalibalau Kencana, Bandar Lampung pada 20 Februari 2025, yang mana tiga pelaku remaja ditangkap oleh pihak kepolisian, sementara satu pelaku lainnya masih buron. Korban awalnya diajak bertemu oleh salah satu pelaku melalui media sosial, lalu dibawa ke sebuah kos-kosan dan diperkosa secara bergilir. Kasus ini tidak hanya menunjukkan kekejaman para pelaku, tetapi juga bahaya dari pergaulan bebas yang tidak diawasi, serta penyalahgunaan sosial media. Kemudian untuk yang kasus kedua, yaitu kasus yang sedang viral saat ini, kasus fantasi sedarah, yang mana sudah menghebohkan publik setelah terungkapnya grup Facebook yang berisi konten pornografi incest dengan anggota mencapai 32.000 orang. Nah, eh, grup Facebook ini ternyata melibatkan anak di bawah umur. Grup ini dibuat oleh seseorang berinisial MR dan dikelola bersama pelaku lainnya. Mereka tidak hanya menyebarkan konten, tapi juga memperjualbelikan untuk keuntungan pribadi. 6 pelaku telah ditangkap di berbagai daerah Jawa dan Sumatera. Untuk kasus ini tidak hanya menggambarkan penyimpangan seksual yang ekstrim, tetapi juga memperlihatkan lemahnya kontrol diri dan kemunduran moral yang sangat serius. Untuk kedua kasus di atas, saya akan jelaskan analisis kasusnya. Berdasarkan pada kasus pertama, di mana terjadinya kasus pemerkosaan di Lampung, pelaku yang memanfaatkan hubungan sosial dan media sosial untuk mengajak korban, lalu melakukan kekerasan seksual juga dapat dianalisis sebagai bentuk dominasi ID yang agresif dan destruktif, tanpa adanya kontrol moral dari superego. Usia pelaku juga masih muda, berusia 17 sampai 18 tahun, itu menunjukkan kemungkinan adanya perkembangan psikoseksual yang terganggu di mana dorongan seksual belum terintegrasi dengan norma dan nilai sosial yang seharusnya dikembangkan oleh ego dan superego. Sedangkan untuk yang kasus kedua, para pelaku kasus fantasi sedarah ini yang membuat dan mengelola grup pornografi incest kemungkinan besar didominasi oleh dorongan ID yang kuat, yaitu keinginan seksual yang tidak terkendali dan menyimpang, sehingga tidak mampu dikendalikan oleh ego dan superego mereka. Motif MR sebagai admin yang membuat grup untuk kepuasan pribadi menunjukkan ketidakmampuan ego dan superego dalam menahan dorongan seksual yang destruktif dan melanggar norma sosial. Selain itu, tindakan menjual konten pornografi anak untuk keuntungan pribadi oleh DK menunjukkan adanya konflik antara dorongan naluriah dan kebutuhan ekonomi yang juga tidak dikendalikan secara sehat dan oleh ego. Perilaku para pelaku ini mencerminkan adanya gangguan psikologis dan moral yang serius, dorongan ide yang kuat, sehingga alam bawah sadar para pelaku yang tidak terkontrol menyebabkan mereka melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain, terutama korban yang tidak berdaya. Setelah ini akan saya simpulkan dari infografis yang telah saya buat, kekerasan seksual itu bukan hanya soal tindakan kriminal, tetapi juga krisis moral dan refleksi dari krisis moral dan psikologis yang mendalam. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai masyarakat, khususnya remaja dan orang tua, untuk meningkatkan kesadaran, pengawasan, dan pendidikan nilai-nilai moral sejak dini. Untuk itu, mari kita bersama-sama hentikan kekerasan seksual. Stop kekerasan seksual. Baik, terima kasih atas penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.